Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta fikih, terutama fikih mazhab Sadatina Syafi'iyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kita kali ini akan sedikit review tentang metode atau cara belajar khususnya fikih muamalah. Kenapa kita menyinggung fikih muamalah ini? Karena kajian yang ada, yang tersebar di banyak tempat, di banyak pondok pesantren, di banyak grup-grup dan semisal, itu kebanyakannya fikih ibadah. Ya, jadi fikih muamalah jarang. Kalaupun ada, sifatnya kurang detail atau kurang terperinci, atau kurang menggunakan manhajiyah yang dipakai oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya dan spesialis di bidangnya. Kita katakan bahwasanya dahulu ketika kita masih di Tarim sana, di Hadramaut, Yaman Selatan, maka kita diajarkan masyayikh dua hal penting dalam mempelajari fikih muamalah. Yang pertama yaitu fikih muamalah harus kita ketahui secara teori, baik ta'rifnya, perinciannya, definisinya, syurut-syurutnya, dan masail yang ada di dalamnya. Itu yang harus kita fahami pertama kali sebagai pondasi bagi setiap penuntut ilmu. Yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana cara menurunkan, mengaplikasikan teori ini kepada ardil waqi', yaitu di lapangan. Kasus yang ada di lapangan, studi kasus yang ada di lapangan, itu tidak semudah, tidak seringan yang kita baca atau kita kaji. Terkadang permasalahannya membutuhkan kejelian, ya, karena di situ ada kemiripan antara akad satu dengan akad yang lain, atau ada terjadi transaksi yang melibatkan banyak akad di dalamnya. Maka dua hal ini, yaitu teori kita harus benar faham dengan detailnya. Yang kedua, kita harus mengetahui turunan atau cara mengaplikasikan teori ini kepada muamalah yang terjadi di lapangan. Nah, kita dalam fikih di sana mempelajari kitab muamalah itu runut, dan ini yang terpenting, wahai saudaraku dimuliakan Allah. Yang pertama itu kita mempelajari dulu dasar. Dasar itu diantaranya kitab Abi Syuja, Matan Abi Syuja, beserta syarahnya yaitu Ibn Qasim, syarah Ibn Qasim. Ya. Dan terkadang kita merujuk kepada kitab Al-Iqna', ya, terkadang. Kemudian kita mempelajari setelah itu kitab yang di atasnya, ya, di antaranya Umdatus Salik, ya. Umdatus Salik itu kita pelajari beberapa kali. Kemudian dipelajari juga Al-Yaqutun Nafis, dan Yaqutun Nafis ini termasuk kitab yang terbaik untuk kalangan pemula. Ya, kitab terbaik untuk kitab dasar dalam fikih muamalah, karena taksimnya, pembagiannya sangat rapi dan sangat bagus, yang belum ada sebelumnya yang seperti itu, ya. Kemudian kitab Yaqutun Nafis ini diajarkan oleh masyayikh tidak sekali, tidak dua kali. Kita belajar berkali-kali kitab ini, ya. Terkadang kita belajar kitab Yaqutun Nafis sendiri tanpa kitab yang lain. Terkadang kita pelajari dengan kitab Umdatus Salik. Jadi disandingkan dua kitab langsung. Kita baca dulu ini pembahasan riba. Kemudian baca kitab yang itu, kitab Umdatus Salik, pembahasan riba juga. Kita temukan di situ ada banyak sekali faidah yang saling menutupi, yang saling melengkapi. Kemudian kita juga mempelajari kitab sebelum Minhaj Talibin. Itu kitab yang di hadapan kita ini. Ini adalah kitab yang sangat bagus sekali, berjudul Al-Jawahir An-Naqiyah. Al-Jawahir An-Naqiyah ini fi fiqhi as-sadati syafi'iyah. Judulnya saja sudah kita bisa lihat isinya bagaimana. Al-Jawahir yaitu permata, benda-benda mulia yang mahal. An-Naqiyah yang masih murni dalam fikih Syafi'i, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibrahim Al-Banhawi rahimahullah ta'ala. Ya, kitab ini Masya Allah, tahqiqnya bagus sekali.
pembahasannya terkadang tidak didapati di kitab lain, bahkan di Minhaj sekalipun terkadang tidak disebutkan, namun disebutkan oleh muallif. Ya, disebutkan oleh muallif kitab karena beliau melihat pentingnya masalah tersebut. Dan dari pengalaman kami, ya, ketika kita membaca kitab, ya, kitab ini itu yang ada dari urutan-urutan yang kita sebutkan, kita juga belajar dari kitab Muqaddimah Hadramiyah yang ditambah oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, di kitab Minhajul Qawim. Itu kita belajar juga kitab fikih muamalah, tetapi kitab ini termasuk yang berbobot, ya. Semuanya berbobot, tapi ini ada tambahan yang tidak ada di kitab-kitab yang kita sebutkan tadi. Dan kitab ini, jamaah yang dimuliakan Allah, sangat jarang dikaji, ya, sangat jarang dikaji. Padahal salah seorang syekh kita, Syekh Abdul Mun'im hafizahullah taala, mengatakan bahwasanya ini kitab termasuk terbaik dalam masalah mengkaji fikih dasar, ya, terutama pembahasan fikih muamalah. Ya, sehingga kita mengkaji dengan syekh kita kitab ini, dan ini kitab yang paling jarang dikaji, hampir tidak pernah dikaji sekalipun di Tarim. Tetapi kita katakan syekh kita karena melihat pembahasannya bagus, berbobot, berkualitas, pembahasannya banyak dibutuhkan, ada masail yang tidak disebutkan di kitab lain, disebutkan di sini, tartibnya bagus, rapi, bahasanya bahasa fuqaha, maka kita mengkaji. Alhamdulillah, setelah itu kita baru masuk ke kitab Minhajul Talibin. Minhajul Talibin dia tentunya lebih tinggi lagi pembahasannya. Tetapi kalau kita melihat, ya, urutannya ini sudah bagus. Urutannya ini sama dengan urutan secara umum fikih muamalah yang ada. Dari babul buyu', dari kitab jual beli, kemudian masalah rukun dan syarat, kemudian masalah mabhatsur riba, tentang riba. Ya, riba bagus pembahasannya, dia runutnya bagus. Kemudian dikaji hampir semua masail ada. Ya, hampir masail yang dibutuhkan untuk pemula ada. Kemudian masalah khiyar, kemudian masalah yang lain-lain, ya, masalah khiyar atau masalah yang penyempurna, mabhats al-usul was thimar. Ya, ini urutannya tertib seperti persis di kitab Umdat Salik. Ya. Kemudian mabahats salam, jual beli salam. Jual beli salam ini bagus, dia mengkaji ada masail yang tidak disebutkan di kitab lain, diantaranya kalau kita jual beli fi dhimmah tapi dengan tanpa lafaz salam, yaitu dengan lafaz bai'. Bagaimana hukumnya? Ternyata berbeda. Ya, itu disebutkan dua qaul dalam masalah ini. Ini disebutkan di kitab ini. Dan kita tidak dapati di kitab lain. Ya, Masya Allah itu. Ya, jadi kalau kita penuntut ilmu yang memang suka teliti, dia akan sangat senang sekali, akan sangat bersyukur sekali ada pembahasan yang tidak ditemukan di kitab lain, padahal itu dibutuhkan. Ya. Mabhasul qard, tentang qard, ya. Nah, ini kita sebutkan ta'liq dari masyayikh, kita tulis seperti ini runut. Itu hendaknya dilakukan oleh penuntut ilmu agar jangan dia belajar hanya sekedar dengar saja. Kemudian tidak ditulis, tidak diqaid ilmu yang dibutuhkan tersebut. Karena mungkin hari ini kita ingat, hari ini kita paham. Ya, lusa sudah mulai lupa. Satu pekan kemudian sudah mulai ikhtilat pemahamannya. Sebulan kemudian sudah hilang, tidak tahu kemana. Sehingga kita terjadi khata fit tasawur, keliru dalam gambaran masalah. Sedangkan fikih itu adalah al-fahmu. Fikih itu al-fahm, pemahaman. Sedangkan al-fahm la fahma illa bit tasawur al-masail. Tidak ada pemahaman yang benar kecuali dengan gambaran masalah yang detail, yang utuh. Ya, kita tulis seperti itu, kita tandai yang penting. Ya. Nah, meskipun di antara masyayikh ada yang tidak setuju kalau ditulis di kitab seperti ini, ditandai seperti ini, hijau-hijau seperti ini, dicoret-coret. Itu Syekh Ali, syekh kita tidak setuju yang seperti itu. Tapi itu pandangan. Ya. Artinya apa? Artinya masing-masing mengetahui yang maslahat untuknya. Babur Rohan setelah itu, ya, Babur Rohan, kita sudah sampai babul atau al-wakalah, kita sudah selesai sampai wakalah. Ya. Santri insya Allah malam ini ujian. Babur Rohan
kita selesai. Ya, seperti ini. Kita tulis faidah 1, 2, 3, ya, seperti itu. Ta'liknya kita tulis satu persatu. Ya. Ya, ta'lik di kitab, ya, menurut Al-Faqir yang pengalaman sedikit ini, itu lebih utama ditulis di kitab kita dibandingkan di buku catatan khusus terpisah. Kenapa? Karena terkadang kita buka pembahasan ini, kita dapati, oh ternyata ada ta'lik, ada catatan kaki yang disebutkan oleh syekh kita yang kita butuhkan, ya, yang kita sudah lupa itu. Ketika kita buka, kita lihat, kita ingat lagi, dan kita ingat lagi masail yang disebutkan yang lain-lain, ya, dengan adanya bantuan catatan kaki yang kita sebut, yang kita tulis di kitab ini. Ya, itu sangat berpengaruh sekali untuk penuntut ilmu. Karena apa? Ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, sehebat apapun hafalan kita, sekuat apapun pemahaman kita, itu tidak bertahan dia. Tidak akan bertahan kecuali memang orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama mengatakan al-hifdzu khawan. Hafalan itu banyak khianatnya. Terkadang kita mengatakan A, ternyata B. Ya, terkadang kita hafal hadis, ternyata terbolak-balik. Ayat terkadang seperti itu pula. Maka apa? Maka terlebih penuntut ilmu zaman sekarang yang rata-rata mereka lemah dalam hafalan, maka penting ya menulis seperti ini. Bukan aib ya kita melihat catatan, karena kita mempelajari fikih madhab yang sifatnya menukil. Maka semakin seseorang itu memiliki catatan bukti ilmiah yang tercatat, tersalin, yang dia bersanad dari masyayikh, itu lebih kuat dari sisi ilmiah dibandingkan dia mengandalkan hafalan, dibandingkan dia hanya mengandalkan hafalan saja. Ya. Kemudian mabahasul hajar, ya, mabahasul hajar, mabahas as-sulh, ya, setelah hajar disuluh dia, ya, bagus sekali pembahasannya. Kemudian ada al-hawalah, ya, ada ad-dhaman, ya, kita sudah melalui ini sama persis dengan urutan takrirat dan kitab-kitab yang setelahnya. Asy-syarikah, setelah asy-syarikah ini nanti ada pembahasan asy-syarikah, al-wakalah berarti setelahnya. Ini al-wakalah ya. Ya, sama persisnya kita sudah sampai al-wakalah sini. Ya. Kemudian ada babul iqrar. Ya, ini kita akan masuk babul iqrar dan seterusnya ya sampai kitab terakhir al-wadi'ah kalau tidak salah. Ya, bab terakhir al-wadi'ah. Al-wadi'ah, setelah itu bab faraid. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit review tentang kitab Al-Jawahir An-Naqiyah. Bagi antum yang memang membutuhkan tambahan informasi seputar masalah fikih Syafi'i, kita insya Allah akan membuatkan sedikit faidah-faidah berupa sedikit faidah yang kita dapatkan dari para masyayikh kita. Ya, kenapa? Karena kita katakan bahwasanya mempelajari ilmu, sebelum kita belajar ilmu, hendaknya kita melakukan satu hal yang penting. Itu nasihat guru-guru kita, yaitu belajarlah kalian cara belajar sebelum kalian belajar. Ya. Belajarlah kalian cara belajar sebelum kalian belajar. Jadi kalau kita itu mau membuat kue, membuat cake, membuat donat, membuat makanan, sebelum kita tawakal Allah, kita belajar dulu caranya. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena tanpa kita berilmu di dalamnya, kita akan menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak uang. Ya. Coba lagi gagal, coba lagi gagal. Kalau kita sudah pelajari dari ahlinya, kita akan menghemat biaya dan menghemat waktu tentunya. Ya, kita akan sampai ke tujuan dengan cepat, dengan lebih tidak memerlukan waktu yang panjang, dengan lebih singkat, dan hasilnya pun berbeda. Maka sebelum kita belajar, kita pelajari cara belajar. Ya, cara belajar yang disebutkan para ulama yaitu adalah dengan fokus dulu kita ke tasawur masail dari madhab yang kita pelajari, gambaran masalahnya bagaimana. Jangan sampai kita terkecoh dengan banyaknya masalah yang disebutkan, dalil-dalilnya, khilafnya, perselisihan ini dan itu, yang ini yang kuat, ini yang lemah, padahal kita tidak punya gambaran masalah yang benar terhadap masalah tersebut, sehingga kita hanya mengetahui kulit, ya, tetapi kita tidak mengetahui fikih yang dikaji para ulama sesuai dengan standar mereka.
Ya mungkin ini kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dalam mempelajari agama ini. Nanti kita akan review lagi bagaimana cara kita mempelajari fikih muamalah lebih spesifik lagi untuk kajian per bab, misalkan ya. Contoh para masyayikh bagaimana mengajarkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.